doang loh, dia bagian kayu doang. Plafon plafon. Saya belum ngomong, iya, tapi baru yang ngomong korban kan. Anjing banget. Tadi kan si Kasmaran. Jauh-jauh. Biasa aku minat samping sini. Kabar semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelar nih. Dalam kesempatan ini, kami dari Polres Metro Jakarta Barat, tepatnya Polsek Kebonjeruk, akan merilis kasus bongkar rumah yang cukup mendapat perhatian dari masyarakat melalui media sosial. Alhamdulillah, berkat doa dan dukungan rekan-rekan setelah masyarakat sekalian, kita sudah berhasil menangkap pelaku utama daripada kasus pembongkaran rumah ini. Kasus ini dilaporkan ke Polsek pada tanggal 20 Maret yang lalu. Dan rangkaian daripada atau kronologi singkat daripada kejadian ini adalah dari tersangka A yang ada di belakang saya. Kebetulan yang bersangkutan juga tinggal di seputaran wilayah Kebonjeruk atau Kedoya ini, melihat lingkungan yang ada, yaitu di rumah ini, rumah ataupun tempat kejadian perkara ini, terlihat terpampang di situ tulisan spanduk dijual. Kemudian dilakukan pengamatan oleh yang bersangkutan, tersangka A ini, kondisinya sepi. Ini adalah rumah yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya, di mana sudah dibagi waris, sehingga cukup lama rekan-rekan bisa melihat di sekelilingnya juga seperti memang terlihat sudah lama ditinggalkan. Dari kondisi ini dimanfaatkan oleh pelaku dengan cara melompat pagar, ya, kemudian masuk ke pintu utama. Di situ dia mencongkel pintu tersebut. Dia berhasil masuk ke dalam dan menemukan kelompok kunci, ya, kelompok-kelompok kunci yang ada di rumah ini. Kemudian tersangka A mengganti gembok yang ada di depan. Gembok rumah ini yang ada di depan, di mana itu dimaksudkan, diniatkan supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Dari situlah yang bersangkutan mencoba menawarkan bongkaran rumah atau perlengkapan rumah yang ada dengan penyampaian kalau mau ambil kayu, furniture, saniter, bisa langsung ambil sendiri karena masih menempel di rumahnya. Itu yang dilakukan oleh tersangka A, yang diterima order tersebut oleh tersangka H, betul ya? Tersangka H yang ada di belakang saya. Kemudian tersangka H memberikan obyekan ataupun order ini kepada pengumpul barang bekas, yaitu saudara MD yang sudah kita periksa. Dan kemudian saudara MD meminta beberapa tukang kuli bangunan untuk membongkar. Mereka masuk dengan leluasa karena kunci sudah diganti dan tidak menimbulkan kecurigaan oleh warga sekitar. Kalau kita bisa lihat lingkungan yang ada di sekitar sini, mungkin tidak begitu melihat situasi kanan dan kiri, ya, sehingga kegiatan itu berlangsung cukup lama pembongkaran ini, mulai dari tanggal 20 Februari sampai dilaporkan tanggal 20 Maret. Jadi hampir waktunya sebulan. Awal kejadian ini diketahui pada saat kakak daripada
korban, Bapak Budi, meninjau, mengunjungi lokasi rumah ini dan melihat ada kegiatan dari kuli-kuli bangunan atau pengumpul barang bekas melakukan pembongkaran, baik ubin, rel tangga, kemudian lampu hias, saniter, dan lain sebagainya, itu diambilin semuanya. Ada beberapa barang bukti yang rekan-rekan bisa lihat ada di belakang kita. Kemudian dari situ saksi yang juga kakak korban melaporkan tersebut kepada security dan pihak kepolisian. Itulah awal kita melakukan penyelidikan terkait dengan kasus ini, dan alhamdulillah kita bisa ungkap pelakunya, dan memang masih ada DPO yang diduga sebagai penada. Ada 2 orang yang akan kita masih cari, dan dari kejadian ini tersangka A mengakui baru sekali dilakukan. Uang yang berhasil dia kumpulkan dari kegiatannya sebesar 19 juta. Tapi kalau kita bisa konfirmasi kepada pemilik bahwa kerugian yang ditimbulkan daripada bongkaran-bongkaran tersebut mencapai angka hampir 1 M lebih. Seperti itu rekan-rekan, ringkasan yang bisa kami sampaikan. Di depan kita ada beberapa alat yang digunakan oleh kuli-kuli bangunan dalam membongkar rumah itu, ya. Ini ada perkakas-perkakas, palu, gergaji, linggis, dan ini ada beberapa kusen yang berhasil kita amankan. Dan memang lokasi-lokasi tersebut tersebar di berbagai tempat. Yang pertama di Indramayu, ya. Ada di Indramayu yang sempat nyebrang ke sana. Kemudian ada juga di rumah tersangka. Kemudian ada lagi di tempat saudara H. Ini sedang kita kumpulkan semuanya. Kita mencoba lagi untuk mengejar pelaku yang diduga sebagai penada. Ini perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan, kepada publik sekalian, bahwa modus ini merupakan modus baru, modus yang cukup unik, sehingga kita berharap masyarakat bisa lebih waspada, apalagi meninggalkan rumah miliknya dalam keadaan kosong, agar bisa melakukan pengecekan secara rutin sehingga tidak terjadi hal-hal seperti ini. Demikian rekan-rekan, mungkin yang bisa saya sampaikan dalam rilis ini. Ada yang mau disampaikan? Tanyakan. Dari 6 orang itu enggak? Mendapatkan keuntungan atau penghasilan sebesar 19 juta. Asal dia mau gitu, soal seperti tadi belum ada ini guys. Main dong. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.